supervisi, manajerial, dan kewirausahaan. Nah, di antara tiga instrumen yang kami analisa, instrumen tahun lalu, instrumen dari APSI, dan instrumen dari yang memerlukan adalah yang lebih cocok yang ini, instrumen dari GTK yang kami dapat pelatihan 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2018. Nah, teman-teman, di antara teman-teman ada yang sudah membuka instrumen ini. Tadi Pak Fajar katanya sudah menganalisa begitu banyak. Ya, sebenarnya tidak begitu banyak, tapi memang kalau diambil-ambil ya memang tugas kita kepala sekolah semuanya menyangkut isinya ada. Hanya beberapa poin yang nanti akan mungkin dapat bahasan atau mungkin dapat minta penjelasan dari kami. Semuanya kelihatan ya, diawali dari registrasi barangkali teman-teman. Nah, ini registrasi contohnya, kelihatan nggak? Bu Ani, kelihatan nggak? Ya, ada. Nah, udah. Caranya teman-teman, karena di aplikasi ini yang di share ini saya tidak bisa buka menu, nanti bukanya dari menu ya. Dari menu nanti kayak tadi, ini dari menu, kalau kan saya bukanya di bawah, tapi ini di atas menunya. Langsung dibuka, nanti yang pertama registrasi, yang kedua rekapitulasi kehadiran kepala sekolah, yang ketiga peningkatan kualitas sekolah berdasarkan yang keempat usaha membangun profesionalisme kepala sekolah, yang kelima perilaku kepala sekolah. Kalau tadi rekapitulasi kehadiran kepala sekolah, yang ini adalah perilaku kepala sekolah. Lalu yang keenam rekap nilai sasaran kerja kepala sekolah. Yang ketujuh rekap nilai perilaku kepala sekolah. Kalau ini perilaku, yang ini rekapnya. Yang kedelapan adalah nilai kinerja kepala sekolah. Nah, ini nanti bisa kita lihat semua masing-masing bagiannya. Tinggal kita klik saja. Nah, yang pertama adalah registrasi. Nah, teman-teman, di sini ada registrasi data penilai. Data penilai kenapa 2? Kenapa 1? Padahal yang datang 2 gitu ya. Nah, untuk masuk ke data penilai, di sini nanti yang masuk adalah pengawas pembina. Jadi yang menandatangani penilaian kinerja Bapak dan Ibu sekalian nanti pengawas pembina. Walaupun dalam konteks penilaian, pengawas pembina di situ di nomor 2. Tapi yang masuk ke sini adalah pengawas pembina. Sudah jelas semuanya ya? Nama kepala sekolah, ya, sudah sekolah. Terus, ya, dinas pendidikan. Nanti yang masuk sini adalah Bapak Kepala Cabang Dinas yang masuk di sini. Karena sebagai penanggung jawab beliau, gitu. Jadi nanti atau mungkin ya kalau memang ada ini nanti mungkin yang masuk sini adalah data dinas adalah kepala kasih pengawasan. Jadi di sini masuknya. Jadi sudah sebagaimana kita ketahui bahwa penilaian kinerja ini memang dikomandani oleh cabang dinas. Seperti itu. Nanti data kepala sekolah masuk dan seterusnya. Nah, kita lanjut dengan kehadiran. Ya. Nah, ini rekapitulasi kehadiran kepala sekolah. Ingat, kepala sekolah di sini memiliki rekap untuk kehadiran selama 1 tahun. Ya, dimulai dari Januari. Nah, ini kami sudah kompromi. Bagaimana caranya melihat ini? Saya atau kami nanti meminta cuma rekap absen KIMOP selama 1 tahun. Nah, karena prosesnya belum sampai mencapai Desember, belum mencapai bulan November, mungkin kita hanya meminta yaitu hanya 10 bulan. 10 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Karena November belum selesai. Nah, nanti untuk November dan Oktober, Desember, barangkali kita ada pertimbangan kaitan 2 bulan terakhir nanti akan dimasukkan ke sini. Mungkin September, Oktober, nanti September untuk November, Oktober, bulan Desember. Barangkali kita gitu aja. Karena kita belum masuk. Kalau nungguin sampai Desember, nanti laporan sudah masuk ke sana. Jadi sekali lagi nanti kami hanya minta KIMOP, rekap KIMOP dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa diambil nanti. Oke, untuk kehadiran seperti itu. Langsung kita ke 8 standar. Nanti peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 standar. Nah, ini ada 8 standar, teman-teman. Standar isi, proses, standar kompetensi lulusan, dan seterusnya.
Nanti dari 8 standar ini satu persatu Bapak dan Ibu sekalian cek dan analisa. Misalnya standar isi, mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, ini pada poin 11 kita lihat. Misalnya di sini, kepala sekolah menugaskan semua guru mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik serta dengan tingkat kompetensinya. Ini memeriksa dokumen perangkat pembelajaran semua guru. Nah, di sini teman-teman kami kasih kelonggaran untuk RPP, artinya perangkat pembelajaran, perangkat pembelajaran yang ada gurunya ada berapa orang. Misalnya katakanlah untuk SMA 1 Cikarang Utara ada 72 orang. Nah, 72 orang ini berapa orang yang mengembangkan perangkat pembelajaran ini? Ada misalkan katakanlah 70 dari 70 orang ada 65 orang yang mengembangkan, berarti berapa persen nanti? Contoh mungkin kita klik di sini 70 orang. Ya. Kagak bisa ya, nggak bisa. Saya perlu jangan lihat persentase di sini. Apa itu perangkat pembelajaran? Intinya adalah teman-teman ketika dokumen ini nanti kan guru diwawancarai gurunya bahwa perangkat pembelajaran dibuat oleh guru yang memuat tentang kelas saja. Nah, mungkin jadi bahan perdebatan khususnya lihat debatan ketika edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 tentang RPP, penyederhanaan RPP, lalu edaran Menteri misalnya nomor 4 tahun 2020. Tapi kami nanti akan melihat di silabusnya. Silabus adakah kata hal-hal yang sifatnya spiritual dan sosial? Ini kami nggak terlalu detail di sini. Artinya kami yang penting teman-teman punya silabus yang menyangkut pada kompetensi spiritual. Tahun 2019 kan penyederhanaan RPP itu tidak ada yang namanya KD, tidak ada namanya kompetensi isi masuk dalam RPP, tidak ada. Yang ada di situ tujuan, yang ada penyederhanaan RPP itu tidak ada dalam proses, yang ada di situ asesmen, seperti itu. Tapi dari asesmen akan kelihatan sebenarnya. Dari penilaian di sana ada penilaian sikap, ada penilaian sikap spiritual, ada penilaian sikap sosial, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Di situ bisa terbaca, walaupun di atasnya, di KD-nya atau KI-nya tidak ada. Nah, artinya begitu. Jadi kami menilainya sangat luas nanti, sangat luas, tidak kaku menilainya. Juga RPP juga nggak diminta RPP 1 tahun, RPP 6 bulan, tidak. Yang penting guru bikin ngajar itu punya RPP nggak? Punya RPP, silakan bawa ke kami contohnya. Nanti akan diwawancarai oleh asesor. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh ya, teman-teman semua, bahwasanya memang kaitan dengan standar isi ini pada poin 11 ini, diantaranya adalah kita melihat pekerjaan guru ini dari jumlah guru kita melihat apakah semua guru ini memiliki hal seperti ini. Ini kayaknya nggak terlalu berat ya. Lalu yang indikator keduanya juga sama, memfasilitasi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Di sini guru punya program tahunan tidak? Silabus ada tidak? RPP-nya ada tidak? Ya, bahan ajar yang digunakan guru dalam siswa pembelajaran dan sebagainya. Ini nggak terlalu berat barangkali. Artinya memang kita lihat ada beberapa poin di sini, nanti akan secara langsung diklik, ada, diklik, ada, diklik, ada, nanti akan skor akan muncul. Dan seterusnya ini poin ketiganya, ya, menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini nanti di dokumen 1, teman-teman semua. Makanya nanti tolong dokumen 1 dirapikan untuk tahun pelajaran ini. Masa ya. Lalu analisis, ini analisis mencakup mengembangkan kurikulum sesuai dengan prosedur operasional pengembangan KTSP. Ini juga rasanya sih semua sekolah hampir punya semua. Hasil analisis, UKP-nya kayak apa, penetapan oleh kepala sekolah, nanti ditandatangani oleh kepala sekolah, KTSP disahkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai kewenangan. Nanti kepala dinas di sini boleh dengan KCD, boleh.
Atau paling tidak dalam proses sudah ditandatangani komite dan kepala sekolah pun sudah kami anggap sudah sah. Hanya tinggal nanti menganjurkan untuk diproses ke dinas. Yang penting dokumen 1 sudah dijilid atau sudah dirapikan. Jangan sampai nanti baru dirapikan. Nah, ini standar 2 ya. Tadi kita lihat standar 2. Standar 2 ini adalah standar proses yang ada 12 poin di sini diantaranya. 12 poin. Maaf. Ya, 12 poin. Di antaranya adalah mengembangkan silabus, memfasilitasi guru untuk mengembangkan RPP, membimbing guru menyusun RPP, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat dari nomor 21, 22, dan seterusnya. Kita lihat nomor 21 tadi mengembangkan silabus. Nah, ini poinnya, adakah silabus ini? Sebenarnya kalau yang terbaru adalah identitas mata pelajaran, identitas madrasah, dan sebagainya. Ini sudah tidak begitu ini. Yang penting adalah di sini kalau di dalam silabus itu ada 3 komponen sebenarnya. Ya, di sana ada materi pokok, ya, ada kegiatan pembelajaran dan kegiatan penilaian. Ini udah penting sebenarnya. Ya, sudah bagus, sudah ada. Tapi ini lengkap ya nggak apa-apa. Minimal ada kompetensi, ada minimal ini materi pokok atau kompetensi dasar, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian. Tapi kalau ada ini pun, ya, udah nggak apa-apa, itu lebih lengkap. Ini yang berdasarkan peraturan yang terbaru. Termasuk RPP. Termasuk RPP nanti ada tujuan, ada proses, ada penilaian. Itu juga udah bagus. Jadi kita melihat ke yang sekarang aja, yang kekinian. Nah, ini barangkali untuk standar proses dan seterusnya tadi sampai 12 poin. Kita lanjut sekarang standar 3. Yaitu standar 3 apa? Kompetensi lulusan. Di sini ada 7 komponen. Melaksanakan program penguatan PPK, ya. Melaksanakan penguatan PPK, terus melaksanakan program penguatan PPK sosial religius, ini penguatan karakter religius, karakter sosial, literasi, kegiatan kesiswaan, dan seterusnya sampai 7 poin. Nah, ini barangkali. Nah, lalu kalau kita lihat seperti ini, nanti kita lihat poin-poinnya. Tadi tinggal ngisi ini, tinggal lihat. Ini kita kan 31. Ya, tadi rinciannya kayak tadi, proses pembelajaran lingkungan terkait pelaksanaan program PPK. Santun dalam berbicara dan berperilaku. Siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Ini semua warga sekolah barangkali, terutama siswa. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Ya kan ya? Lalu melaksanakan kegiatan ibadah. Menumbuhkan, ini barangkali nggak terlalu berat. Barangkali nggak biasa. Ini kepala sekolah menugaskan setiap guru untuk mengintegrasikan PPK sikap sosial dengan kegiatan pembelajaran, jujur, bertanggung jawab, gotong royong, dan seterusnya. Ini juga nggak terlalu berat barangkali. Memang pada intinya setiap sekolah sudah mengatakan sesuatu dengan kenyataan, melaksanakan tugas individu hingga sesuai dengan dan seterusnya. Ini barangkali nggak terlalu berat. Nah, poin-poin ini barangkali ini kami bisa nanti melalui wawancara. Poin ini barangkali disiapkan dokumennya. Sekali lagi tidak perlu disiapkan dokumennya, kami hanya butuh wawancara nanti. Nanti wawancari warga sekolah, mungkin observasi kaitan dengan tempat ibadahnya. Kira-kira untuk melaksanakan tanggung jawab atau mungkin kegiatan yang religius kayak apa? Jadi musolanya rapi nggak? Musolanya bersih nggak? Musolanya ada tempat wudhunya nggak? Musolanya ada tempat untuk ininya nggak? Kamar kecilnya dan sebagainya. Jadi nanti kaitan seperti itu kita hanya butuh wawancara dan kaitan dengan observasi langsung ke tempatnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya, meningkatkan jumlah lulusan. Kepala sekolah meningkatkan jumlah lulusan diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini tinggal hitung aja nanti. Tahun lalu, tahun sekarang berapa? Nanti tinggal hitung aja. Ini barangkali teman-teman yang kaitan dengan standar 3. Standar 3 kita lanjutkan standar 4. Nanti teman-teman bedah aja. Nah, standar 4 ini kaitan dengan sarpras ya, kaitan dengan pendidik dan tenaga pendidikan. Ini ada 14 poin. Dari 14 poin ini, diantaranya misalnya kita ke poin 1, poin 6. Nah, ini contohnya kepala sekolah menugaskan guru agar peserta didik memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan seterusnya. Ini memeriksa dokumen meliputi silabus. Ini barangkali nanti kita akan lihat salah satunya kaitan dengan pembelajaran. Adakah pembelajaran Bapak dan Ibu gurunya menekankan pada proses pembelajaran yang buka, katakanlah dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Bisa tercermin di mana itu? Bisa tercermin di dalam kegiatan yang
misalnya ada anak aktif berdiskusi, anak menganalisis artikel, anak melaporkan, nah itu sebenarnya sudah termasuk faktual, konseptual, prosedural. Dilihat di situ nanti. Nah nanti jumlah mata pelajaran berapa, diisi berapa, seperti itu. Kita lanjut ke standar, itu standar 3, standar 4 ya. Standar 5 ya. Nah ini standar 5 diantaranya adalah lahan. Ini paling banyak sebagaimana biasa. Ini sebenarnya kita tinggal lihat observasi saja, membutuhkan observasi saja. Memang ada poin-poin tertentu yang mungkin tidak bisa diisi dan memang tidak ada, ya tidak apa-apa. Toh teman-teman ini nanti memang sedang mengusulkan misalnya dan sebagainya. Contoh misalkan ruang UKS-nya tidak ada, ruang OSIS-nya misalkan ada tapi mungkin tidak terawat dan sebagainya. Tolong kalau memang ada harus terawat gitu, walaupun kecil ya. Dan seterusnya. Nanti ini mungkin dengan standar prasarana. Nah, lalu kita lihat ke standar. Ini sarana paling banyak ya. Standar 6 yaitu kaitan dengan pengelolaan. Di antaranya adalah RKS, RKT, rencana kerja tahunan, rencana kerja RKS yang sekarang harus ada teman-teman semua. Di dalamnya KTSP, di dalamnya bagaimana pengelolaan kesiswaan, mengembangkan struktur sekolah yang lebih lengkap dan efektif, menyusun pedoman pengelolaan pendidikan. Nah ini pedoman pengelolaan pendidikan diantaranya adalah KTSP, kalender, struktur organisasi, pemberian tugas guru. Ya tadi nanti tugas guru itu diantaranya mungkin jadwal mengajarnya, silakan. Tugas tenaga kependidikannya, lalu peraturan akademik dan seterusnya. Ini sebenarnya udah tidak aneh lagi, sudah ada di dalam kerangka kerja Bapak dan Ibu sekalian. Lalu standar 6, standar 7 kaitan dengan standar pembiayaan. Nah, ini mengalokasikan anggaran untuk investasi sekolah ya. Di antaranya adalah investasi kayak apa? Nah, ini rencananya memiliki rencana kerja anggaran sekolah 3 tahun terakhir. Yang kami lihat nanti 1 tahun terakhir aja. Atau kalau yang baru itu mungkin yang baru 6 bulan, baru 3 bulan, kita lihat yang 3 bulan aja. Kita tidak melihat 3 tahun terakhir, tidak. Karena ini banyak yang rotasi kemarin, tidak perlu menyusahkan. Barangkali khawatir apa yang dikatakan Pak Anwar tadi, misalnya ada beberapa yang mungkin mengalami kurang koordinasi atau mungkin sulitnya koordinasi dengan kepala sekolah yang lalu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah yang sekarang saja, yang saat ini, yang kita lihat tidak tahun terakhir. Ya, seperti itu barangkali. Nah, kita lanjut standar 7. Ini bagian 2-nya. Nah, ini bagian 2-nya memiliki rencana kerja dan anggaran dan sekolah RKA. Nah, ini juga 3 tahun terakhir yang kita lihat adalah 1 tahun ini aja. Jadi Bapak teman-teman sekalian silakan miliki RKA, jangan sampai sekolah tak ada. Nah, sekolah juga punya RKA, pastilah ada. Bisa diomelin sama ombudsman sama ini. Sama Bapak Kepala Cabang Dinas di nggak punya RK. Peningkatan kualitas standar penilaian. Silakan pakai itu. Banyak sekolah kadang-kadang tidak memahami itu. Pedoman penilaian selagi masih belum diganti, masih itu, atau mungkin pakai yang terbaru, penilaian COVID-19. Artinya penilaian pembelajaran berdasarkan edaran tahun 2000, edaran nomor 4 tahun 2020. Silakan boleh penilaian yang terbaru. Ya, kepala sekolah menugaskan guru untuk melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 6 prinsip. Ya ini pastilah soheh, objektif, adil dan sebagainya. Nanti kita lihat. Ya, kita beberapa nanti punya mungkin teman-teman melihat daftar nilainya. Ya, apakah penilaian itu bersifat adil, objektif, terbuka, holistik, akuntabel dan seterusnya. Nah, itu barangkali kaitan dengan apa? Dengan 8 standar. Ya, kita kembali ke apa? Ke menu tadi. Yang 8 standar, ada pertanyaan teman-teman? Barangkali kalau ada yang bertanya silakan. Nggak ada? Aman ya? Ya. Nah, ini tadi pengembangan 8 standar
Lalu usaha pengembangan kepala sekolah. Nah, usaha pengembangan kepala profesionalisme kepala sekolah ini diantaranya adalah mungkin kaitan dengan karir, kaitan dengan fikih, kaitan dengan kewirausahaan, ya. Nah, ini apa yang diupayakan oleh kepala sekolah ke depan atau mungkin saat ini, itu yang akan jadi bahan pertimbangan kami nanti. Nah, ini diantaranya fikih, ya. Profesional ini melaksanakan diklat fungsional, melaksanakan kegiatan kolektif kepala sekolah, publikasi ilmiah, ya buku, mungkin ada yang bikin buku, karya inovasi, dan melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas kepala sekolah. Nah, ini barangkali yang ini untuk pengembangan profesional kepala sekolah. Nah, ini PKB 1 kaitan dengan ini mengikuti diklat-diklat, ya. Tadi PKB 2 ini barangkali teman-teman tinggal dimasukkan aja, kalau tidak ya nggak usah dimasukkan, seperti itu. Nah, ini rekap perilaku nanti kayak begini teman-teman, setelah diisi pelayanannya nanti berdasarkan orientasi pelayanan kaitan dengan apa tadi yang angket yang diberikan ke siswa. Nanti ada beberapa yang memang hasilnya nanti bisa dilihat di sini. Ini nanti kami minta dari angket-angket itu. Itu barangkali teman-teman kaitan dengan semua yang ada di sini, semua yang ada di aplikasi barangkali sudah jelas. Nanti tinggal dilihat aja apa yang dikatakan Pak Fajar tadi, katanya kami bisa mengukur diri melalui Evadir. Silakan isi aja sekarang. Kira-kira dapat poin berapa? Hanya barangkali dibentuk perilaku. Dibentuk perilaku nanti kaitan dengan rekap perilakunya nanti akan tercermin kalau di sananya di perilakunya akan diisi oleh siswa atau oleh orang tua dan guru nanti, seperti itu. Itu barangkali teman-teman. Demikian, inilah penjelasan aplikasi untuk kaitan dengan instrumen kepala sekolah, instrumen penilaian kinerja kepala sekolah. Sampai di sini barangkali ada yang mau dibahas, ada yang mau dikaji, silakan teman-teman. Pak Jali. Yuk. Ya, mau nanya aja saya nih. Jadi disampaikan bahwa absen itu berdasarkan KIMOP, Pak ya? Ya. Kan kita lihat dari WFA dari bulan Maret, April, Mei dan kita masih di sekolah lama, mungkin saya yakin teman-teman semua untuk KIMOP tidak melakukan semaksimal mungkin. Kalau sekarang kan kita sudah pantau melalui laporan gitu loh Pak. Kalau 1 bulan 2 bulan ini mungkin kita masih, tapi kalau yang kemarin-kemarin mungkin KIMOP itu dianggap angin lalu oleh semua banyak guru ya. Saya lihat juga di rekap kabupaten itu kan pada jeblok semua tuh Pak, saya lihat seperti itu. Yeah. Kalau itu dipakai semua sebagai bahan acuan untuk absen kepala sekolah, saya yakin semua tidak ada yang masuknya bagus gitu Pak Rojali. Yeah. Bisa jadi pertimbangan yang lain Pak Rojali. Makasih. Ada nggak absen manual? Ada. Nah itu aja. Yang manual aja. Yang manual. Nanti keterangan dari DWK sendiri, berarti diri sendiri ya. Atau nanti tantangan oleh Kasubat barangkali. Minta di bulan Januari silakan. Hadirannya berapa? Ya. Kalau Januari kan masih sekolah lama Pak Haji. Sekolah lama nggak apa-apa, justru itu kan. Minta aja sekolah lama hadir. Nah, terus kami sebagai kepala sekolah yang ya di sekolah lama kaitan dengan sekolah lama tinggal minta saja ke sekolah lama barangkali. Silakan Bu Ani menambahkan. Karena untuk Pak Fajar tadi juga Pak Anwar tadi, jadi kita selain menilai di sekolah yang baru sekarang, dokumen atau data bisa kita ambil dari sekolah lama, tapi kita tidak hadir di sekolah lama, jadi nanti akan bertukar informasi dengan tim nilai yang sekolah lama. Bapak tadi misalnya saya di Muara Gembong, nah Pak Anwar sekarang di Muara Gembong, awalnya dia sangat Cibitung 2, nah nanti yang menilai Cibitung 2 siapa, nanti kami akan berbagi informasi. Jadi memang penilaian itu 1 tahun dari Januari sampai Desember atau sampai November ya sekarang ini. Jadi itu akan kita dapatkan dari sesama penilai yang menilai di sekolah awal apa gitu kan. Jadi ataupun segala sesuatunya barangkali itu saja. Ya, makasih Bu Ani. Jadi gitu Pak Fajar, jadi minta yang lama aja, kita fleksibel kok itu kalau kehadiran.
Kita juga nggak merekayasa. Silakan kalau memang mudah-mudahan jujur minta kepada sekolah yang lama dan kehadiran seperti itu, ambil aja daftar manualnya. Mungkin ditandatangani oleh Bapak, kehadiran saya selama 1 bulan tidak pernah pernah yang hadir 2 hari misalnya izin. Misalnya atau mungkin 1 hari sakit, silakan begitu nggak apa-apa. Dulu pernah sakit misalnya pernah nggak hadir, silakan. Ya, ini yang paling berat memang kepala sekolah yang selalu sibuk di luar. Ada beberapa kepala sekolah yang sibuk di luar, yang memang kadang-kadang di sekolahnya malah 1:5 gitu. 1:4. 1 di sekolah, 4 di luar. Nah, ini yang paling berat nih untuk memberikan keterangannya nih. Tapi mudah-mudahan di luarnya barangkali memang di luar mengurusi untuk sekolah gitu. Ini saya pernah dengar laporan juga nih, ada sekolah yang memang 1:4, 1 di sekolah, 4 di luar. Nah, inilah tercermin nanti dari sini dari penilaian kehadirannya. Ya barangkali yang lain silakan tentang kehadiran atau tentang yang lainnya dari aplikasi, dari instrumen maksudnya. Ya, Pak Haji Sadikin, silakan Pak Haji Sadikin. Waalaikumsalam.